Bagaimana bang jika gajah balik lagi ke F8 mengancam menteri? Jika gajah ke F8, halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Bang, saya suka mengawali permainan dengan pion E4. Buatkan video menang cepat dong, untuk menghadapi semua kemungkinan yang akan digerakkan hitam. Di video kali ini, kita akan menunjukkan banyak kemungkinan balasan dari hitam yang membuat putih menang cepat. Sesuai permintaan, kita akan mengawali permainan dengan pion E4. Setelah putih membuka permainan dengan pion E4 ini, jika di permainan biasa, pasti bebas untuk hitam membalas dengan apa saja. Bisa pion G6, bisa pion E5, bisa pion ke D5, bisa pion ke C5, dan banyak lagi kemungkinan yang lainnya. Berbeda dengan permainan yang ditentukan. Misalkan, jika diatur untuk menguji sebuah pembukaan, itu pernah terjadi pada zaman diciptakannya King's Gambit dan Queen's Gambit. Mereka diwajibkan bermain dari posisi yang ditentukan. Jika zaman sekarang, itu jarang terdengar. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke G6, ini dikenal dengan nama pembukaan modern defense, yang mengizinkan putih menempati bagian tengah dengan pion, dan kemudian bertujuan untuk melemahkan bagian tengah putih di langkah selanjutnya. Setelah putih pion ke D4, hitam gajah ke G7, menyerang bagian tengah putih. Saat ini putih mempunyai bidak di D4 dan E4, dan sangat mempunyai banyak ruang. Tetapi hitam berpendapat bahwa putih telah memperluas pusatnya, sehingga dengan mudah akan menguasai bagian tengah. Lalu putih kuda ke C3. Untuk hitam dapat menguasai pusat, ada yang kuda ke C6, ada juga yang pion ke D6. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan tunjukkan bagaimana putih dapat menang cepat jika hitam menggerakkan kuda ke C6. Saat ini pion D sedang terancam, maka putih gerakan dulu kuda ke F3 melindungi pion. Jika hitam pion ke E5, jika ditangkap atau pion putih maju, itu adalah keinginan hitam, karena secara otomatis hitam akan menguasai permainan. Maka putih akan menggerakkan kuda ke D5, melakukan pengorbanan pion. Jika pion kali pion, gajah ke G5 mengancam menteri. Jika hitam menutup dengan pion, gajah mundur, dan perlindungan hitam terhadap pion jadi tertutup. Jika diteruskan mengejar gajah dengan pion, pertahanan hitam jadi rusak. Jika ditutup dengan kuda ke F6, pion akan maju mengancam kuda, dan hitam akan kehilangan satu perwira. Jika hitam menutup dengan kuda ke E7, maka kuda F kali D4. Buat pemain hitam yang ceroboh, akan menangkap kuda pastinya. Jika kuda kali kuda, maka gajah kali kuda, dan menteri akan hilang. Lalu bagaimana jika gajah kali kuda? Jika gajah kali kuda, maka menteri kali gajah mengancam benteng. Menterinya hilang dong bang. Tangkap saja jika berani. Jika kuda kali menteri, kuda ke F6 sekak. Raja geser, gajah ke H6 skakmat. Jika hitam menyelamatkan bentengnya dengan rokade pendek, ya sama, kuda ke F6 skak. Raja geser, kuda ke G4 sekak dengan menteri.
Jika kuda kali menteri, gajah ke F6 skak. Raja geser, kuda ke H6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini hitam memajukan pion ke D6. Lalu putih akan menghandlenya dengan gajah ke F4. Dan hitam pion ke C6 membuka serangan menteri. Dengan terbukanya serangan menteri, berarti keselamatan pion D4 akan terancam karena menteri bisa ke B6 nantinya. Maka putih menggerakkan kuda ke F3 melindungi pion. Jika benar menteri ke B6, menteri ke D2 membiarkan pion B2 tanpa perlindungan agar hitam mau mengambilnya dengan menteri. Jika benar menteri kali pion, gerakan saja benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri menyelamatkan diri ke A3, gajah ke C4. Jika menteri ke A5, berarti pusat sudah dikuasai hitam. Lalu putih rokade pendek mengaktifkan serangan benteng. Pada posisi ini, pastinya hitam akan menyerang dengan pion ke E5. Pion kali pion, pion kali pion kembali, dan gajah jadi terancam pion. Nah, dari posisi ini putih dapat melakukan aksinya, yaitu menteri ke D6. Dengan bergeraknya menteri ke D6, secara otomatis hitam diberi dua pilihan perwira gratis, yaitu gajah dan kuda. Apakah hitam akan menangkap gajah terlebih dahulu? Ataukah hitam akan menangkap kuda terlebih dahulu? Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, kita akan jawab dulu pertanyaan yang sangat membantu sekali menambah pembahasan trik dari Michael Tell ini. Bagaimana bang jika gajah balik lagi ke F8 mengancam menteri? Jika gajah ke F8, gajah kali pion skak. Raja kali gajah, benteng kali pion skak. Gajah kali benteng, kuda ke G5 skak. Raja ke E8, menteri ke E6 skak. Gajah menutup skak. Menteri ke F7 skak. Raja geser, kuda ke E6 skak. Raja ke D7, benteng ke D1 skak. Raja geser, menteri ke E8 skak. Gajah menutup, menteri kali gajah skak. Menteri kali menteri, benteng kali menteri skakmat. Jadi itu ya jawabannya mas. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk memberi pertanyaan. Ini sangat membantu sekali untuk menambah pembahasan. Jadinya kita semua tahu apa fungsi benteng ke B1 mengancam menteri di awal tadi. Kita lihat lagi ke posisi setelah menteri ke D6. Di sini kan ada dua pilihan perwira gratis dari putih. Buat pemain hitam yang rakus, pastinya akan memilih salah satunya perwira gratis dari putih ini. Pertama, jika pion kali gajah, pion maju ke E5. Lagi-lagi hitam diberi perwira gratis dari putih, yaitu kuda. Menteri kali kuda, lalu benteng ke D1. Wow, putih memberi lagi perwira gajah. Jika menteri kali gajah, berarti hitam sudah dikasih 3 perwira. Tapi jebakan ini jarang kena sih, karena harus ditebus dengan kematian. Setelah benteng B ke D1 ini, pastinya hitam akan menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan menutup serangan menteri dengan gajah ke D7. Gajah kali pion skak. Raja kali gajah, pion maju skak. Gajah kali pion,
benteng F ke E1, membantu menteri mengancam gajah. Dan hitam masih dapat melindunginya dengan menteri ke F6, lalu kuda ke G5 sekak. Apakah menteri akan kali kuda ataukah raja geser ke E8? Jika menteri kali kuda, menteri kali gajah sekak. Setelah raja geser, hitam akan tewas dengan menteri di petak E8. Jika tadi raja geser ke E8, benteng kali gajah sekak. Menteri kali benteng, menteri ke D8 sekak mat. Kita lihat lagi ke posisi saat menteri ke D6. Bagaimana jika tadi itu hitam tidak pion kali gajah, tapi hitam memilih menteri kali kuda? Jika menteri kali kuda, benteng ke D1 membantu menteri mengancam sekak mat di petak D8. Lagi-lagi dua gajah digratiskan. Tapi jika pion kali gajah atau menteri kali gajah, akan langsung terjadi sekak mat di petak D8. Kemungkinan hitam akan menggerakkan menteri ke A5 melindungi petak D8. Maka kuda ke G5. Lagi-lagi gajah digratiskan. Jika pion kali gajah, gajah kali pion F7 sekak mat. Lalu bagaimana bang jika setelah kuda ke G5 tadi hitam kuda ke F6? Maka benteng F ke E1. Jika pion kali gajah, pion maju ke E5. Jika gajah ke F8 mengancam menteri, menteri ke F6 mengancam benteng. Benteng pindah, gajah kali pion sekak. Raja tidak ada petak untuk geser. Kuda kali gajah, menteri kali kuda sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat mengawali permainan dengan pion ke E4. Di sini hitam membalas dengan pion ke D5. Ini dikenal dengan nama Scandinavian. Untuk menang dengan cepat, putih dapat menggunakan Blackmar Gambit, yaitu pion ke D4 menggratiskan pion. Ini yang dinamakan Blackmar Gambit. Blackmar Gambit juga ada dua versi. Ada Blackmar Gambit ditolak, ada juga Blackmar Gambit diterima. Blackmar Gambit ditolak berarti hitam membiarkan pion gratis dari putih. Hitam tidak pion kali pion E4, tapi menggerakkan yang lainnya. Misalkan hitam membalas dengan kuda ke C6, atau hitam membalas dengan memajukan pion ke C6, dan yang lainnya. Blackmar Gambit diterima yaitu hitam pion kali pion, menerima tawaran pion gratis dari putih. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas pion kali pion. Dan putih akan menggerakkan kuda ke C3 mengancam pion. Kuda C3 ini adalah langkah awal dari putih memberikan jebakan agar hitam fokus pada pion E4 yang saat ini terancam kuda. Ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam untuk melindungi pionnya. Bisa dengan gajah ke F5, bisa dengan kuda ke F6. Dan juga di posisi ini, terkadang hitam membiarkan pionnya dengan menggerakkan kuda ke C6, memberi serangan terhadap pion D4. Pertama, kita akan bahas kesalahan-kesalahan hitam dari gerakan gajah ke F5. Berusaha mempertahankan pionnya dengan gajahnya. Nah, pada posisi ini, putih akan memberikan jebakan kedua, yaitu menggerakkan menterinya ke E2.
Terlihatnya gerakan ini menambah tekanan pada pion. Jebakannya yaitu pion D4 yang digratiskan. Ya jelas, pion ini sangat menggiurkan buat hitam. Buat hitam yang terjebak akan melakukan menteri kali pion, karena bisa sekaligus menambah perlindungan terhadap pionnya yang saat ini terancam. Maka hitam akan kalah di sini. Bisa kehilangan benteng, bahkan langkah paling parah akan berujung skakmat dengan sangat singkat. Lalu bagaimana gerakan putih selanjutnya? Putih akan menggerakkan menteri ke B5, skak, sekaligus mengancam gajah. Jika kuda yang menutup, ini termasuk langkah terbaik dari hitam, karena hitam hanya akan kehilangan gajah saja saat ini. Tapi jika gajah yang saat ini terancam, yang menutup, hitam akan kehilangan bentengnya. Bahkan lebih parahnya lagi, jika hitam melakukan kesalahan fatal, hitam bisa tewas dengan cepat. Menteri akan kali B7, dan benteng tidak dapat diselamatkan. Bagaimana bang, jika gajah ke C6 berusaha mempertahankan bentengnya? Ya, tetap saja benteng akan hilang. Gajah akan ke B5, mengunci pergerakan gajah. Gajah tidak dapat kali menteri, karena open skak terkunci gajah. Jika menteri ke D7, gajah akan kali gajah. Langkah terbaik hitam itu kuda kali gajah, dan menteri kali benteng skak. Lalu apa sih bang yang akan terjadi jika menteri kali gajah? Ya, itu adalah langkah yang paling fatal dari hitam. Putih dapat leluasa masuk ke C8 dan skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat menteri mengancam benteng. Tadi kan gajah ke C6, lalu gajah ke B5, dan di sini gajah kali gajah. Maka kuda kali gajah mengancam menteri. Jadi tetap saja benteng tidak dapat diselamatkan. Apalagi jika menteri ke B4 skak, gajah akan menutup, mengancam menteri, dan keselamatan menteri terancam karena ada ancaman skakmat pada petak C8. Yang dilakukan hitam cuman cari lupa saja. Misalkan menteri kali pion mengancam benteng, menteri ke C8 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi kuda mengancam pion, dan di sini hitam melindungi dengan kuda ke F6. Maka putih akan memajukan pion ke F3. Di sini ada yang gajah ke F5. Ada juga yang pion kali pion. Pertama, kita lihat jika gajah melindungi pion ke F5, maka putih akan melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu putih akan menggerakkan menteri ke E2, menyerang pion E4. Umpan jebakannya yaitu pion D4 yang saat ini digratiskan. Hitam ada yang menteri kali pion, ada juga yang pion kali pion terlebih dahulu. Jika menteri kali pion, maka putih akan menggerakkan menteri ke B5 skak, sekaligus mengancam gajah. Jika kuda yang menutup, menteri akan kali gajah. Jadi di sini gajah yang menutup skak, sekaligus mengancam menteri. Maka menteri kali pion mengancam benteng. Jika gajah ke C6 mempertahankan benteng, maka gajah ke B5. Jadi gajah tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Kemungkinan hitam akan menggerakkan gajah kali gajah, atau melindungi gajah
dengan menteri ke D7. Jika gajah kali gajah, maka kuda kali gajah mengancam menteri. Jika menteri mundur ke D8, kuda kali pion sekak benteng. Tapi jika menteri ke B4 sekak, gajah ke D2 menutup sekak. Menteri kali pion, menteri ke C8 sekak mat. Jika tadi itu menteri ke D7 melindungi gajah, maka gajah kali gajah. Langkah terbaik hitam, kuda kali gajah, dan putih unggul kali benteng. Jika tadi menteri kali gajah mempertahankan benteng, maka menteri ke C8 sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah menteri ke E2. Bagaimana jika setelah menteri ke E2, hitam pion kali pion mengancam menteri? Maka sama, menteri ke B5 sekak. Gajah menutup sekak, menteri kali pion. Jika pion kali pion, gajah kali pion. Jika gajah mengancam menteri ke C6, gajah ke B5. Pion kali pion, gajah kali gajah sekak. Kuda kali gajah, menteri kali kuda sekak. Jika kuda yang menutup, menteri kali pion. Jika menteri yang menutup, menteri kali benteng sekak. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih kuda ke C3, hitam mempertahankan pionnya dengan kuda ke F6. Putih pion ke F3, menyerang pion. Kita sudah membahas gajah ke F5, mempertahankan pion. Dan di sini hitam pion kali pion. Lalu putih membuat perangkap lagi, yaitu menteri kali pion, meninggalkan perlindungan pada pion D4. Dengan bergeraknya menteri kali pion adalah serangan terhadap pion B7. Jadi hitam yang melihat posisi ini, gajah tidak akan keluar duluan mengancam menteri, karena menteri putih akan kali pion. Sehingga ancaman menteri terhadap pion D4 harus tertutup, karena kuda harus keluar ke D7 untuk melindungi bentengnya dengan menteri. Oke, kita lihat lagi posisi tadi, yaitu setelah menteri kali pion. Jika menteri kali pion, maka gajah akan ke F3 mengancam menteri. Akan ada banyak kemungkinan gerakan menteri yang akan kita bahas. Menteri bisa sekak dulu ke H4, bisa ke B4 mengancam pion, bisa juga ke E5 mengunci pergerakan gajah, bisa ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke B4 dulu, mengancam pion. Berarti putih akan roket panjang melindungi pion, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Pada posisi ini, pion hitam ada pada perlindungan menteri, dan posisi putih, menterinya sejalur dengan benteng. Ini adalah perangkap putih yang jarang gagal. Buat pemain hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan terjebak dengan posisi ini, yaitu menggerakkan gajah ke G4 dengan harapan akan dapat benteng nantinya. Jika buat yang sudah menguasai gerakan-gerakan ini, ya jelas dong, ini tidak akan terjadi, karena sudah dipastikan kalah jika posisi sudah begini. Lihat, target menteri duduk di petak F3 ini adalah pion B7. Lalu lihat benteng D putih saat ini.
Ini adalah serangan tersembunyi yang menutup pergerakan Raja Hitam. Maka kuda akan ke B5. Satu gerakan kuda saja ada dua ancaman dari putih. Ancaman pertama yaitu pion C7. Jika gajah kali menteri, maka kuda kali C7 skakmat. Ancaman yang kedua yaitu jika hitam berusaha menyelamatkan rajanya, bisa dengan gajah balik lagi ke D7, bisa juga kuda B menutup ke D7, bisa menteri ke A5 melindungi C7, bisa juga dengan kuda ke A6 melindungi C7. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama, jika gajah mundur ke D7 menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7 mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6 mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8 skakmat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7. Di sini hitam bisa saja kali benteng. Bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa skak menteri, yaitu kuda kali C7 skak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada skak menteri, yaitu menteri kali benteng skak. Kuda menutup, menteri kali kuda skak. Raja turun, menteri kali C7 skak. Raja ke D6, kuda ke D4 skak. Raja ke D5, pion ke C4 skak. Raja ke E4, menteri ke F4 skakmat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng skak, pengorbanan menteri. Kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika setelah kuda ke B5, tadi menteri ke A5? Jika menteri ke A5 melindungi C7, menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8 skakmat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman skakmat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion skak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu skakmat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu skak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Kita lihat lagi ke posisi saat gajah ke E3 mengancam menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4, yang tujuannya selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4.
Setelah hitam rokade panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4, mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan skakmat tersembunyi yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman skakmat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih setelah kuda kali menteri tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7 skakmat. Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman skakmat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam skakmat pada petak C7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5. Selain melindungi pion C7, menteri hitam ini sekaligus menyelamatkan diri dari ancaman seter kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Jika hitam berani menggerakkan menteri kali gajah, ya kuda kali C7 skakmat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6. Menutup perlindungan menteri ke petak C7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri, karena kuda dapat bergerak ke C7 skakmat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah, karena kuda ke C7 skakmat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke C7 skakmat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih. Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan skak dulu dengan kuda ke C7. Raja geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah, kuda ke E7 skak. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena open skak. Raja geser, menteri ke E8 skak. Gajah kali menteri, benteng ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah mengancam menteri. Dan di sini kita akan membahas jika hitam menteri ke E5 mengunci pergerakan gajah. Pada posisi ini, putih jangan rokade panjang terlebih dahulu, tapi amankan dulu petak G4 dari serangan gajah, karena putih bisa kalah nantinya. Atau pergerakan putih dapat sedikit terhambat karena dapat kehilangan gajah dan benteng nantinya. Jadi di sini putih harus melindungi petak G4 terlebih dahulu dengan memajukan pion ke H3. Dan juga buat hitam yang akan mengeluarkan gajahnya, akan memajukan pion terlebih dahulu, menghadang ancaman menteri terhadap pion B7.
barulah putih dapat melakukan rokade panjang. Dan kesalahan hitam kita akan bahas dari posisi ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang umum dimainkan, tapi putih banyak yang belum tahu trik untuk mengalahkan hitam di sini. Sehingga putih sering terlihat kewalahan saat menghadapi gerakan-gerakan hitam yang akan kita tunjukkan ini. Setelah putih rokade panjang, kita sering melihat pemain hitam menggerakkan gajah ke E6, menyerang petak A2, sekaligus menghadang pergerakan gajah ke C4. Sepintas gajah ini sangat menekan putih. Padahal ini awal dari kesalahan hitam, karena menghalangi pergerakan pion E7. Putih akan menggerakkan gajah ke D3. Ini dilakukan putih karena nantinya akan mengeluarkan kuda ke E2. Jika kuda duluan yang bergerak ke E2, putih akan ketinggalan tempo permainan, karena jalur serangan gajah akan terhambat kuda. Jadi ini adalah kunci pertama untuk melawan gerakan hitam seperti ini. Jadi itu ya penyebab kalian kalah menghadapi gerakan hitam seperti ini. Setelah kuda ke D7 membuka jalan rokade, barulah putih mengeluarkan kudanya ke E2. Dan kesalahan putih sering terjadi saat posisi hitam rokade panjang. Gajahnya kali pion. Padahal di sini putih tidak perlu kali pion, tapi gerakan saja gajah mengancam menteri. Setelah menteri pergi kan, gajah akan menguasai jalur pergerakan raja. Buat hitam untuk menghindari ancaman gajah ini, menterinya kadang pergi ke H5 mengajak pertukaran menteri. Terkadang juga bisa ke C5 dan bisa juga ke A5. Jika menteri ke H5, berarti hitam memanfaatkan keuntungan pionnya. Dia yang lebih unggul daripada putih. Jadi jika menteri kali menteri, hitam akan unggul. Itu menurut hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal dengan bergeraknya menteri ke H5, ini adalah gerakan yang sangat fatal. Karena dari posisi ini putih hanya butuh 2 gerakan saja untuk mematikan hitam. Menteri kali pion sekap, dan hitam tidak ada pilihan selain pion kali menteri. Secara otomatis jalur putih A6 jadi tidak ada pelindung, dan gajah dapat bergerak ke A6 skakmat. Kita lihat lagi ke posisi gajah mengancam menteri. Di sini menteri ke C5. Pada pergerakan menteri ke C5 ini, putih juga dapat mengakalinya agar terjadi gerakan seperti tadi, yaitu dengan memajukan pion ke B3, memancing hitam agar hitam melakukan sekak ke A3. Raja geser ke B1. Buat hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya, akan menyerang dengan pion. Di sini kita sering lihat putih kewalahan. Padahal ini adalah gerakan yang sangat fatal dari hitam. Ya, seperti tadi, menteri kali pion sekap, pion kali menteri, gajah ke A6 skakmat. Lalu kadang juga kita sering lihat pada posisi ini hitam menggerakkan kuda ke C5. Cara mengakalinya beri saja jebakan, yaitu gerakan saja kuda ke A4 menutup pergerakan menteri ke petak A6.
Jika kuda kali gajah, ya jelas gerakan tadi tidak akan terjadi. Tapi buat hitam yang ingin menyerang pion A2, jelas dong, kuda kali kuda. Karena setelah pion kali kuda, hitam dapat sekak di petak A2. Tapi kan itu cuma jebakan putih. Karena putih cuman mengakali agar menteri dapat kali pion sekak. Pion kali menteri, gajah ke A6 sekak mat. Dan untuk pergerakan menteri ke A5 juga, kita putih dapat mengakalinya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke C3. Tadi kan kita sudah membahas jika gajah ke F5 melindungi pion, dan jika kuda ke F6 melindungi pion. Dan di sini kita akan menunjukkan jika hitam membalas dengan kuda ke C6 menyerang pion D4. Maka putih akan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Langkah terbaik hitam itu menggerakkan kuda ke B4. Dan putih dapat memajukan pion terlebih dahulu, mengusir kuda. Kuda ke A6, menteri ke D3. Kemungkinan hitam akan memajukan pion ke F5, mempertahankan pionnya yang saat ini terancam. Lalu gajah ke B5, sekak. Jika ditutup dengan gajah, permainan masih dapat seimbang. Tapi jika ditutupnya dengan pion, maka pion kali pion. Ini adalah salah satu kesalahan hitam, karena merasa menang telah mendapatkan menteri. Menteri kali menteri, dan putih pion kali pion, sekak dengan gajah. Setelah raja geser, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan, karena pion kali benteng promosi menteri. Putih dipastikan unggul karena sudah dapat benteng. Dan jika saat kuda diancam tadi bergerak ke E5, masih sama, menteri akan bergerak ke D4. Dan kuda jadi terancam menteri. Jika pion ke F6 melindungi, permainan masih dapat seimbang. Jika dilindungi dengan menteri, putih akan unggul 1 perwira. Kuda akan bergerak ke B5 mengancam menteri. Jika menteri ke B6 melindungi pion C7, putih akan kali kuda. Jika menteri ke E6 melindungi kudanya, maka kuda kali pion, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan pada posisi terancam ini, jika hitam tidak melindungi kudanya, misalkan kuda bergerak ke G6, menghindari ancaman menteri, maka gajah ke B5, sekak. Ya seperti tadi saja, jika gajah menutup, permainan masih dapat seimbang. Tapi buat hitam yang ada harapan akan dapat menteri, pasti akan menutupnya dengan pion. Jika ditutup dengan pion, pion kali pion, ya jelas buat hitam yang belum tahu, pasti menteri kali menteri. Pion kali pion, sekak. Langkah terbaik hitam itu, raja geser ke D8. Dan pion kali benteng, promosi menteri. Tapi jika ditutupnya dengan gajah, ini adalah gerakan yang sangat fatal.
Karena pion kali benteng, promosi menteri, dan skakmat. Jika ditutup dengan menteri, pion kali benteng, promosi menteri, dan dipastikan putih akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi pion keempat menawarkan pion gratis. Di sini hitam tidak pion kali pion menerima gambit. Tapi di sini kita akan bahas jika hitam menolak gambit dari putih ini. Pasti banyak gerakan balasan hitam yang harus kita bahas saat menolak Blackmar gambit ini. Dan di sini kita akan membahas yang paling cepat dulu ya. Yaitu ada yang membalas dengan kuda ke C6. Ada juga yang membalas dengan pion ke C6. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan menggerakkan kuda ke C6. Dan putih akan membalas dengan kuda ke C3. Buat kalian para pecatur pemula, wajib tahu kesalahan-kesalahan hitam saat menolak gambit dengan kuda C6 ini. Karena bisa saja saat kalian bermain catur di posisi hitam menemukan posisi ini. Atau juga jika kalian di posisi putih, terus kalian mendapat posisi ini juga. Kalian dapat menggunakan gerakan-gerakan yang akan kita tunjukkan di sini. Pada saat putih kuda ke C3, dari sini kita sering menyaksikan kesalahan hitam. Kesalahannya dimulai dari gerakan pion kali pion. Hitam bertujuan jika kuda kali pion, hitam akan untung satu pion, yaitu menteri kali pion D4. Jadi, jika kalian di posisi hitam, jangan terjebak dengan posisi ini. Karena buat putih yang sudah tahu trik ini, pastinya tidak akan kuda kali pion, tapi akan terus memajukan pion mengancam kuda. Posisinya jadi sama kan seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, untuk kita dapat melihat gerakan selanjutnya, kita dapat memutarnya ke belakang. Dan jika kalian penasaran dengan gerakan yang lainnya pada posisi ini, silahkan kalian berkomentar untuk kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita lanjut lagi ke jawaban hitam selanjutnya, yaitu pada posisi ini, hitam menolak gambit dengan pion ke C6. Ini dikenal dengan nama pembukaan Karoken Defense. Setelah hitam pion ke C6, di sini ada dua pergerakan balasan putih yang akan kita bahas, yaitu gerakan pion kali pion dan gerakan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan putih pion kali pion dan hitam menteri kali pion, yang bertujuan akan bergerak ke A5 nantinya jika putih kuda ke C3. Iya betul, di sini kuda B ini akan ke C3 mengancam menteri, dan hitam ke A5 mengunci pergerakan kuda. Lalu putih kuda ke F3 dan hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih akan mengeluarkan gajahnya ke C4, menyerang pion F7. Hitam pion ke E6, menutup serangan gajah, sekaligus membuka serangan gajah. Langkah hitam sementara masih bagus. Tapi di sini kan kita akan cari tahu di posisi mana putih akan melakukan serangan dan jebakan. Dan kesalahan hitam akan terjadi setelah putih menggerakkan pion ke A3. Jika kudanya bergerak ke D7 untuk melakukan rokade panjang, langkahnya masih bagus. Tapi niatnya untuk rokade panjang yang kurang bagus. Dan buat putih
akan mempersiapkan serangan dengan menteri ke D3 agar kuda dapat bergerak. Jika tebakan putih ini betul, hitam rokade panjang, maka putih akan mulai melakukan serangan dengan gajah ke F4. Jika kuda hitam bergerak ke C5 mengancam menteri, itu lebih baik. Pion tidak dapat kali kuda karena menteri bisa hilang. Tapi tujuan dan ketakutan yang salah sebetulnya yang membuat kalah para pecatur. Misalkan pada posisi ini kuda tidak mau bergerak ke C5. Alasannya sih bisa karena tidak ada petak yang bagus untuk gerakan kuda berikutnya. Setelah menteri pergi, kudanya jadi terancam pion. Jika kuda ke 4, putih akan menggerakkan pion ke B4 mengancam menteri. Yang dilakukan hitam tidak mungkin kuda kali kuda, karena menterinya terancam pion. Mungkin hitam akan gajah kali pion, dan putih pion kali pion mengancam menteri. Menteri kali pion, benteng kali kuda. Jadi itulah alasannya kenapa kuda tidak ke C5. Atau hitam berniat akan menyerang kuda C dengan gajah nantinya. Makanya kuda tidak bergerak ke C5. Sehingga hitam blunder dan akan terjadi kesalahan besar. Misalkan gajah kali kuda. Ini bisa saja terjadi. Dan putih menteri kali gajah. Ini adalah awal posisi kemenangan putih. Dan jika benar hitam melakukan niatnya, yaitu gajah ke B4, mengunci pergerakan kuda, itu berarti hitam akan menukar gajah dengan benteng. Di sini kita sering temui kesalahan putih. Salah bergerak setelah posisi ini. Kesalahan putih karena takut kehilangan benteng pada posisi ini. Jadi di posisi ini tidak perlu takut kehilangan benteng. Lakukan saja pion kali gajah. Secara otomatis kan benteng mengancam menteri tanpa perlindungan. Menteri kali benteng sekak. Dan pada saat disekak dengan menteri ini, jangan pula putih menutupnya dengan kuda atau menteri. Tapi geserkan saja raja ke D2. Dan setelah ini, kekalahan hitam tidak dapat dihindari lagi. Lihat, benteng H putih mengancam menteri tanpa perlindungan. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Pada posisi ini, ada yang berkomentar, kan di sini menteri kali benteng. Tapi bagaimana bang, jika menterinya tidak kali benteng? Maka dari itulah gunanya penjelasan. Mungkin kalimat penjelasan singkat saya ada yang kurang, jadinya penonton tidak paham. Mohon maaf ya bang, atas kekurangan saya menjelaskannya. Begini ya, tadi saya kan sudah bilang bahwa petak yang aman buat menteri adalah kematian raja hitam. Berarti sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada petak yang aman buat menteri selain kematian raja hitam. Misalkan menteri ke-6, gajah akan menangkap menteri. Jika menteri ke-5, pion akan menangkap menteri. Jika menteri ke-4, kuda menangkap menteri. Jadi begitu ya bang. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang. Terima kasih atas spotnya. Semua petak yang membuat menteri aman pada posisi ini adalah kematian raja hitam. Misalkan menteri kali benteng, menteri kali pion, seka. Pion kali menteri, gajah ke A6, sekak mat. Jadi itulah gerakan jebakan putih, pion kali pion tadi. Kita kembali lagi ke belakang.
yaitu setelah hitam pion ke C6. Di sini putih tidak pion kali pion, tapi kita akan tunjukkan gerakan putih membalas posisi ini dengan kuda ke C3 melindungi pion. Setelah putih kuda ke C3, masih banyak gerakan jawaban yang mungkin akan dilakukan hitam. Dan pada video kali ini kita akan membahas gerakan hitam pion kali pion. Jika di posisi seperti ini hitam melakukan pion kali pion, putih kuda kali pion. Setelah kuda kali pion ini, ada dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan. Dua gerakan balasan hitam ini sering sekali kita jumpai di permainan-permainan pada umumnya saat posisi seperti ini. Dua gerakan balasan hitam yang akan kita tunjukkan yaitu: pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda. Gerakan kedua yaitu jika hitam kuda ke F6. Pertama, jika gajah ke F5 mengancam kuda. Di sini putih jangan salah bergerak. Gerakan saja kuda ke G3 mengancam balik gajah. Jika gajah mundur ke G6, gerakan kuda ke F3. Catur itu bisa kalah jika punya tujuan dan ketakutan yang salah, seperti pada posisi ini. Hitam bertujuan ingin menguasai jalur C2 dengan gajahnya. Setelah melihat kuda bergerak ke F3, jika takut gajahnya ditangkap kuda, biasanya akan membuka jalan kabur gajahnya dengan memajukan pion ke H6. Lalu putih kuda ke E5 mengancam gajah, dan gajah kabur ke H7. Ini adalah awal dari kesalahan hitam. Kenapa bisa dibilang ini kesalahan? Karena putih akan sangat gampang menyerang hitam. Jika posisi sudah begini, putih akan memulai serangan ke H5 dengan menteri, mengancam skakmat di petak F7. Pastinya hitam akan menutup dengan pion dan sekaligus mengancam menteri. Putih tidak perlu melarikan menterinya. Gerakan saja gajah ke C4 mengancam skakmat juga di petak F7. Jadi jika hitam kali menteri juga percuma, karena gajah kali pion skakmat. Jika hitam menutup serangan gajah dengan pion, barulah menteri putih harus pergi ke E2. Untuk apa pergi ke E2? Jika menteri kali pion, kuda kali pion. Jika kuda dibiarkan, hitam akan kehilangan benteng. Jika raja kali kuda, menteri kali pion skak. Rajanya dapat geser ke G7. Menteri ke F7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kuda kali pion. Di sini kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Menteri putih akan ke D3 melindungi kuda. Kesalahan hitam sering terjadi setelah menteri ke D3. Kesalahan pertama yaitu jika gajah ke F5. Setelah gajah ke F5, hitam akan kehilangan gajahnya karena kuda akan kali kuda skak, dan setelahnya menteri kali gajah. Kesalahan kedua, jika hitam memajukan pion ke E5, memberikan pion gratis, bertujuan untuk menekan raja putih nantinya. Putih akan pion kali pion. Buat hitam yang bertujuan menekan raja,
tidak akan menteri kali menteri, tapi akan mendapatkan targetnya, yaitu dengan menggerakkan menteri ke A5 skak. Putih harus menutup dengan gajah agar jalan rokade panjang dapat terbuka. Dan dengan senangnya hitam kali pion E5. Padahal ini hitam terjebak sendiri dengan pola pikir yang salah. Memang sih kelihatannya nampak menekan putih. Buat putih yang belum tahu trik untuk mengatasi posisi ini, pastinya akan merasa terdesak karena kuda tidak dapat diangkat terkunci menteri. Untuk mengatasi serangan seperti ini, yaitu lakukan saja rokade panjang. Jangan pedulikan kuda, karena kesalahan yang sangat fatal buat hitam jika menangkap kuda. Pastinya buat hitam yang menginginkan kuda akan menangkapnya dengan kuda. Karena jika ditangkap dengan menteri, menterinya akan hilang dengan benteng. Padahal justru jika ditangkap dengan kudalah langkah hitam yang sangat fatal. Setelah kuda kali kuda, putih hanya butuh 3 gerakan saja untuk mematikan hitam. Posisi ini cakep loh buat kalian tebak-tebakan. Langkah pertama pasti kalian sudah dapat menebaknya, yaitu putih akan melakukan pengorbanan menteri ke D4 skak. Raja kali menteri. Gajah akan ke G6 double skak. Ada 2 pilihan gerakan terakhir untuk mematikan hitam, yaitu jika raja geser ke C7 dan jika raja geser ke D8. Jika raja gesernya ke C7, gajah ke D8 skak mat. Jika raja geser ke D8, benteng ke D8 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada awal permainan pion E4. Di sini hitam membalas dengan pion ke E5. Untuk putih menang cepat, maka kuasai pembukaan King's Gambit, yaitu pion ke F4, menawarkan pion gratis. King's Gambit juga ada 2 versi. Ada King's Gambit ditolak, ada juga King's Gambit diterima. Jika pion kali pion, itu King's Gambit diterima. Jika hitam menggerakkan bidak yang lainnya, itu King's Gambit ditolak. Dari posisi ini, akan ada banyak balasan dari hitam yang akan kita perlihatkan. Pertama, di sini hitam menolak gambit dengan kuda ke C6. Putih kuda ke F3. Dari posisi ini, ada yang kuda ke F6 menyerang pion. Ada juga yang pion ke D6 membuka serangan gajahnya. Jika kuda ke F6, putih dapat melakukan F kali E5. Buat pemain hitam yang tidak mau rugi, pastinya kuda kali pion. Lalu putih pion ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5, pion mengejar ke D4 mengancam kuda. Jika kuda ke A6, maka gajah ke C4. Pada posisi ini masih banyak gerakan pilihan buat hitam. Dan di sini kita akan bahas satu gerakan hitam yang membuat putih dapat peluang menang cepat dengan mengorbankan menteri dan kuda nantinya, yaitu jika hitam menteri ke E7. Itu adalah langkah minus dari hitam yang dapat mempercepat kemenangan putih, karena gerakan hitam akan kesulitan untuk rokade.
Harusnya di situ hitam menggerakkan gajah ke E7 agar dapat melakukan rokade pendek nantinya. Setelah hitam menteri ke E7, putih akan rokade pendek terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Secara otomatis hitam akan kewalahan karena serangan dari putih bisa dari beberapa petak. Petak G5 sudah dikuasai kuda dan gajah. Petak H5 sudah dikuasai menteri. Petak F7 sudah dikuasai gajah dan benteng. Jadi di sini hitam hanya dapat menutup salah satunya saja yang paling nampak serangannya. Misalkan pion ke H6 menutup serangan ke G5. Maka kuda akan bergerak ke C3. Kesalahan fatal dari hitam di posisi ini yaitu pion ke G5. Karena kuda akan bergerak ke D5 mengancam menteri. Menteri ke D8, kuda ke F6 sekak. Raja geser ke E7. Dan putih kuda kali pion, membuang kuda. Setelah pion kali kuda, lalu putih membuang menteri ke H5. Setelah benteng kali menteri, kuda ke G8 sekak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kuda ke F3. Dari posisi ini juga ada peluang menang cepat untuk putih dengan memberi jebakan pengorbanan menteri, yaitu jika hitam memajukan pion ke D6 bertujuan menyerang kuda. Putih akan menggerakkan gajah ke C4. Pion kali pion, kuda ke C3. Gajah ke G4, putih rokade pendek. Lalu kuda ke E5. Kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah kali pion sekak. Raja geser, kuda ke D5 sekak pat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu jika pada posisi ini hitam menggerakkan pion ke D5. Gerakan hitam ini sangat berbahaya untuk putih, karena dari gerakan hitam seperti ini banyak sekali peluang untuk hitam menyerang putih. Sebelum kita membahas bagaimana hitam dapat menang dari gerakan ini, kita harus tahu gerakan hitam yang salahnya dulu, sehingga kita dapat tahu pada posisi apa putih dapat kesempatan menang dengan cepat. Sekaligus ini PR buat kalian jika di posisi hitam. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Kemungkinan hitam akan E kali F4, atau mungkin juga D kali E4. Jika hitam D kali E4, kuda kali E5. Jika hitam menteri ke H4 sekak, pastinya putih akan menutup dengan pion. Dan jika kuda mempertahankan pion ke F6, maka pion ke D4. Tapi di sini hitam dapat melakukan N-pasan. Apa itu N-pasan? N-pasan adalah gerakan memotong pion. N-pasan ini sudah resmi diatur untuk mencegah gerakan pion maju 2 kotak. Dan N-pasan itu sendiri sifatnya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Jika hitam tidak mau melakukan N-pasan, berarti hitam boleh menggerakkan bidak yang lainnya. Tapi jika ingin melakukannya, berarti hitam dapat memotong pion kali pion. Lalu putih gajah kali pion. Pada posisi ini, mungkin gajah akan ke C5. Mungkin juga menteri ke D4. Dan mungkin juga hitam merasa terganggu dengan keberadaan kuda, lalu menggerakkan gajah ke D6 mengancam kuda. Kita akan bahas satu persatu. Jika gajah ke D6,
mengancam kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek, maka putih akan melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Lalu hitam juga rokade pendek. Putih kuda ke C3. Jika hitam melakukan sekak dengan gajah, raja tinggal geser. Tapi jika gajah kali kuda, itu berarti hitam memanfaatkan posisi ini untuk mendapatkan pion. Setelah pion kali gajah, menteri ke D4 sekak. Raja geser, menteri kali pion. Dari posisi ini, putih juga akan dapat pion kembali dengan menggerakkan gajah ke F4 mengancam menteri. Mau kabur kemanapun, menteri sekaligus melindungi pionnya, gajah dapat kali pion. Gajahnya gratis dong. Iya, ini sengaja dilakukan putih untuk mengalihkan posisi menteri agar jauh dari jalur H5. Setelah menteri kali gajah, benteng kali kuda, pion kali benteng, putih dapat menggerakkan menteri ke H5. Dan saat ini hitam terancam tewas di petak H7. Pastinya putih akan melakukan perlindungan dengan memajukan pion menutup serangan gajah. Menteri ke G5 sekak. Raja geser ke H8. Menteri ke F6 sekak. Raja balik lagi ke G8. Lalu kuda ke D5 mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman sekak di petak E7. Dan langkah selanjutnya, hitam terpaksa harus kehilangan menteri karena posisi hitam terancam sekak mat jika petak E7 tidak terlindungi. Jika benteng melindungi ke E8, kuda kali menteri. Atau jika menteri ke D8 mengajak pertukaran menteri, kuda akan ke E7 sekak. Raja tidak dapat geser, terpaksa menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke H4 sekak, pion maju ke G3 menutup sekak sekaligus mengancam menteri. Dan langkah hitam yang sering terjadi pada posisi ini yaitu hitam memundurkan menterinya ke F6. Jika menteri ke F6, pion kali pion, ya pastinya menteri kali pion. Lalu putih kuda ke F3 mengancam menteri, membiarkan pion disantap menteri. Jika menteri kali pion sekak, maka raja geser ke F2, memberi kesempatan agar hitam menambah serangan susulan dengan gajahnya. Jika benar gajah ke C5 sekak, maka pion maju menutup sekak. Dan biasanya hitam akan memundurkan gajahnya ke B6. Jika gajah ke B6, putih gajah ke C4 menyerang pion F7 sekaligus membuka serangan benteng. Jadi pada posisi ini hitam tidak dapat menutup serangan gajah dengan memajukan pion ke D5. Benteng ke E1, hitam akan kehilangan menterinya. Menteri tidak dapat kabur dari ancaman benteng karena open sekak. Pastinya hitam akan menyelamatkan menterinya terlebih dahulu. Misalkan menteri ke G6, putih benteng ke E1 sekak, kuda ke E7 menutup sekak sekaligus membuka jalan rokade pendek. Lalu menteri ke E2 mengancam sekak mat pada kuda E7 sekaligus memasang perangkap dengan sengaja memberi kesempatan agar hitam menyerang pion D4. Jadi di posisi ini
Hitam pastinya akan melindungi kudanya dengan menteri ke F7. Karena selain dari melindungi kuda, menteri jadi mengunci pergerakan kuda. Secara otomatis pion D4 jadi tidak ada pelindung. Putih tidak perlu melindungi pion D4. Gerakan saja gajah ke G5 mengancam menteri. Gajah kali pion, seka. Raja geser ke E1. Menteri hitam saat ini masih terancam gajah. Jika bergerak ke F5, akan terjadi skakmat menteri kali kuda. Dan hitam tidak punya gerakan terbaik selain menggerakkan menteri ke D6. Masih tetap berusaha melindungi ancaman skakmat. Tapi itu percuma, karena gajah kali kuda. Menteri tidak dapat kali gajah, yang dilakukan hitam hanya bisa pasrah. Misalkan menteri kabur ke B6. Gajah dibuka, skak dengan menteri. Raja geser, menteri ke E7, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika hitam pion kali pion, ada 3 gerakan dari putih untuk membalas posisi ini. Yang terbaiknya itu kuda ke F3. Dan yang sudah jarang digunakan itu putih membalas dengan gajah ke C4 dan dengan kuda ke C3. Pertama, kita lihat gerakan kuda ke C3. Gerakan kuda ke C3 ini sudah jarang sekali nampak digunakan karena sangat dianggap lemah. Hitam akan menggerakkan menteri ke H4, seka. Putih harus geser ke E2. Putih nampak terdesak dan kelihatan sangat mudah sekali untuk hitam menyerang. Misalkan hitam pion ke D6, membuka serangan gajah. Putih akan kuda ke F3, mengancam menteri. Gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih pion ke D4. Buat hitam yang merasa menterinya terancam kuda, gajah akan kali kuda skak. Padahal gerakan gajah kali kuda ini tidak perlu dilakukan. Kuda tidak dapat bergerak kali menteri karena terkunci gajah. Setelah gajah kali kuda skak, pion kali gajah. Hitam kuda ke F6. Pion maju mengancam kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda ke H5. Lalu putih kuda ke D5. Pada posisi inilah putih dianggap sangat lemah. Karena hitam dapat menggerakkan gajah ke C5, membantu menteri mengancam skakmat. Putih skak benteng terlebih dahulu dengan kuda kali pion C7. Setelah raja geser, putih akan menggerakkan menteri ke D3. Dan sangat fatal jika menteri bergerak ke D5 agar rajanya dapat kabur ke D1 sekaligus mengancam gajah. Menteri ke F2 skak. Setelah raja geser, putih akan kehilangan menteri. Hitam akan menggerakkan benteng ke D8. Dari gerakan-gerakan putih tadi, kemenangan putih hanya ada di posisi ini saja. Itu juga jika hitam melakukan kesalahan. Jika pada posisi ini kuda ke G3 skak, maka pion kali kuda. Jika menteri kali pion atau kali benteng, kuda kali C7 skak. Raja geser, menteri ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah putih pion kali pion. Kita lihat gerakan gajah ke C4. Gerakan ini juga sama, mengorbankan pergeseran raja. Itu bisa terjadi jika hitam menggerakkan menteri ke H4 skak. Putih akan menggeserkan raja ke F1. Kenapa langkah ini disebut pengorbanan? Karena setelah raja geser,
putih tidak dapat melakukan rokade mengamankan raja. Ini adalah teknik dari putih untuk menjebak hitam agar hitam melakukan serangan susulan. Misalkan hitam gajah ke C5, membantu menteri, mengancam skakmat di petak F2. Ini biasanya dilakukan hitam yang belum tahu gerakan putih selanjutnya. Putih akan memajukan pion ke D4, menutup serangan gajah, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika hitam memundurkan gajah ke B6 atau ke D6, kuda akan ke F3, mengancam menteri. Dan kesalahan hitam di sini biasa terjadi, yaitu hitam menggerakkan menteri ke G4, mempertahankan pion. Alasannya karena putih dikira akan memajukan pion, hingga perlindungan terhadap pion jadi tertutup. Padahal pada posisi ini putih akan menggerakkan gajah kali pion sekak. Jika raja kali gajah, hitam akan kehilangan menterinya. Kuda akan bergerak ke E5, sekak menteri. Jika gajah kali kuda, putih akan menyantap menteri dengan menteri. Jika raja tidak kali gajah, tapi geser ke E7, kuda ke C3. Jika hitam menggerakkan gajah ke B4, kuda ke D5, sekak gajah. Jika raja kali gajah, ya itu tadi, kuda ke E5, sekak menteri. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah E kali F4, King's Gambit diterima. Di sini putih menggunakan gerakan kuda ke F3. Setelah kuda ke F3 ini, mungkin saja hitam akan menggerakkan gajah ke C5, mungkin saja bisa gajah ke E7, mungkin saja pion ke D4, dan banyak lagi pergerakan balasan dari hitam yang perlu kita bahas. Pembahasan posisi ini sangat luas, jadi tetap ikuti terus channel ini agar kalian dapat terus menonton part-part berikutnya. Pertama, jika hitam pion ke G5, ada 4 gerakan putih untuk menjawab posisi ini yang harus kita kuasai. Di posisi ini, putih dapat menang dengan cepat menggunakan pion ke H4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan gajah ke C4. Putih dapat menang cepat dengan gerakan kuda ke C3. Dan putih dapat menang cepat dengan gerakan pion ke D4. Dari keempat gerakan tersebut, tentu akan ada banyak pilihan gerakan dari hitam yang harus dikuasai. Dan jika kalian berada di posisi hitam, dapat mengetahui kesalahan hitam setelah gerakan putih ini, sehingga kalian tahu cara menghancurkan serangan putih ini. Pertama, kita akan lihat gerakan gajah ke C4. Gajah C4 inilah yang dapat menghancurkan hitam di awal permainan. Jadi, jika kalian berada di posisi hitam lalu menjumpai gerakan putih seperti ini, hati-hati, jangan dianggap enteng. Dan di sini kita akan perlihatkan taktik putih menang cepat dengan pengorbanan 2 perwira. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda F ini sebetulnya dapat menjadi racun untuk menjebak hitam. Putih dapat melakukan rokade pendek, membiarkan kuda disantap pion. Setelah hitam pion kali kuda, ada 2 gerakan balasan putih yang akan kita tunjukkan, yaitu putih di sini dapat melakukan pion ke D4, dapat juga menteri kali pion. Dan kita akan perlihatkan kedua gerakan tersebut di video ini. Pertama, kita akan lihat gerakan pion ke D4. Jika hitam pion kali pion, gajah akan kali pion, sekak. Raja kali gajah, benteng kali pion, sekak. Jika raja geser ke E7, menteri ke H5. Jika hitam kuda ke F6 mengancam menteri, menteri akan ke G5 mengunci pergerakan kuda.
Jika rajanya geser ke E8, benteng kali kuda. Jika gajah ke E7, menteri ke H5 skakmat. Jika saat disekak tadi dengan benteng raja geser ke G7, menteri ke G4 sekak. Raja ke H6, benteng ke F7 sekak dengan gajah. Menteri menutup, menteri kali menteri skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat pion kali kuda. Kita akan lihat gerakan menteri kali pion. Pada posisi ini kan gajah dapat ke H6 melindungi pion. Gajah dapat melakukan sekak ke C5 dan menteri dapat bergerak ke F6 mengancam sekak gajah nantinya. Jika gajah ke H6, maka pion ke D4 membuka serangan gajah terhadap pion F4. Jika menteri ke H4 membantu gajah melindungi pion F4, gajah kali pion sekak. Jika raja kali gajah, putih dapat memajukan pion ke G3 mengancam menteri. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Mungkin menteri akan ke E7 atau ke H3. Jika menteri ke E7, maka gajah kali pion. Jika hitam gajah kali gajah, menteri ke H5 sekak. Mungkin hitam akan geser ke G7, lalu benteng kali gajah. Jika kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G5 sekak. Raja geser, pion maju mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena terkunci benteng. Benteng tidak dapat ke G8 mengancam menteri karena benteng kali kuda sekak. Raja geser, menteri kali benteng sekak. Dan hitam hanya punya satu gerakan lagi, yaitu menteri menutup sekak. Setelah itu skakmat dengan menteri kali menteri. Lalu jika tadi saat menteri diancam pion geser ke H3, itu berarti menteri menghindari ancaman pion sekaligus berupaya melindungi petak H5 dari ancaman menteri. Gajah kali pion. Jika gajah kali gajah, di sini tangkapnya dengan menteri sekak. Raja geser, menteri mengejar sekak, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Jika menteri ke F6, putih dapat memajukan pion ke E5, menggratiskan pion. Jika menteri kali pion, maka putih dapat melakukan pengorbanan gajah kali pion sekak. Jika gajahnya tidak disantap hitam, ya jelas putih sudah untung. Jika raja kali gajah, putih dapat melakukan pengorbanan lagi. Pion ke D4 mengancam menteri. Menteri kali pion sekak. Gajah menutup sekak. Jika menteri kali gajah, menteri kali menteri. Hitam kehilangan menteri. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci benteng. Yang paling mungkin akan dilakukan hitam itu menteri kali pion B2. Putih kali pion sekak. Jika menteri yang menutup, menteri akan ke C4 sekak. Setelah raja geser, menteri hitam akan hilang dengan benteng. Jika saat disekak dengan menteri tadi ditutupnya dengan kuda, maka putih dapat mengancam menteri dengan gajah ke D4.
Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan dilakukan hitam. Hitam mungkin saja menggerakkan gajah ke C5, mengunci pergerakan gajah agar tidak dapat kali menteri. Atau mungkin juga menteri kali benteng. Atau mungkin juga kali pion menyelamatkan menteri dari ancaman gajah. Jika hitam menggerakkan gajah ke C5, nyawa hitam hanya tersisa 3 gerakan saja. Menteri kali kuda skak. Jika raja gesernya ke G8, skakmat di petak G7. Jika raja geser ke E8, maka benteng ke E1, skak. Hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah, skakmat. Jika setelah gajah ke D4 tadi, hitam kali benteng, menteri kali kuda skak. Raja geser ke E8. Ini juga matinya sama seperti tadi, yaitu benteng ke E1, skak. Lalu hitam akan menutup dengan gajah dan akan menteri kali gajah, skakmat. Mau main-main juga bisa. Menteri mengejar ke F7, skak. Raja geser ke D8. Lalu gajah kali menteri. Jika hitam masih melawan belum menyerah dan menggerakkan gajah ke C5, skak, putih cukup geserkan raja. Jika benteng ke F8 mengancam menteri, gajah ke F8, skak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan gajah. Menteri kali gajah atau menteri kali benteng, skakmat. Lalu bagaimana bang? Jika setelah raja putih geser tadi, hitam benteng ke E8. Jika hitam benteng ke E8, gajah ke F6, skak. Gajah menutup, gajah kali gajah, skak. Benteng kali gajah, menteri ke 8, skak. Benteng menutup, menteri ke G5, skak. Dan hitam hanya punya 1 gerakan lagi, yaitu menutup dengan benteng. Benteng ke F8, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita dapat memajukan pion ke H4. Fungsi dari pion ke H4 ini untuk mengambil pion. Jika hitam berusaha mempertahankan pionnya, maka pertahanan hitam akan rusak dan makin mudah untuk putih menyerang. Di sini hitam tidak dapat mempertahankan pion dengan pion ke H6. Karena setelah putih pion kali pion, hitam tidak dapat kali pion kembali karena akan kehilangan bentengnya dengan benteng. Salah satu gerakan hitam untuk mematahkan serangan putih setelah pion K4 ini adalah hitam dapat memajukan pion G-nya ke G4 mengancam kuda. Pada posisi kuda diancam pion ini, putih dapat menggerakkan kuda ke E5, dapat juga menerapkan taktik pengorbanan kuda. Ada yang dengan menggerakkan gajah ke C4, ada juga yang dengan kuda ke C3. Dan terkadang juga putih dapat menggunakan gerakan pion ke D4. Semua gerakan tersebut tentu ada risikonya yang wajib diketahui, karena di channel ini bukan hanya menunjukkan kemenangan saja, tapi juga menunjukkan cara mematahkannya. Pertama, kita akan tunjukkan ketika putih menggunakan gerakan kuda ke E5. Resiko kekalahan putih akan terjadi
jika hitam menggerakkan pion ke D5, menyerang pion. Di sini putih sangat berbahaya jika pion kali pion. Resiko kecilnya kehilangan perwira kuda. Bahkan jika putih bergerak fatal, akan tewas dengan cepat. Misalkan hitam menggerakkan gajah ke G7, mengancam kuda. Lalu kuda kali pion G4. Ini awal dari kesalahan putih. Hitam akan menggerakkan menteri ke E7, sekak. Pilihan terbaik putih ini adalah menutup sekak dengan kuda. Jika ditutup dengan menteri atau ditutup dengan gajah, putih akan kehilangan kuda juga. Gajah kali G4, putih tidak dapat kali gajah karena pergerakannya terkunci menteri. Kehilangan kuda ini adalah pilihan terbaik putih. Jika putih ingin menyelamatkan kudanya, maka serangan hitam akan bertubi-tubi nantinya. Di sini salah satu gerakan untuk menyelamatkan kuda, rajanya harus geser. Raja hanya dapat geser ke F2. Dan kuda masih dapat terlindungi menteri. Maka hitam gajah ke D4, sekak. Tidak ada perwira putih yang dapat menutup sekak kecuali kuda. Dan korban kuda itu lebih baik. Tapi jika sayang terhadap kudanya, putih akan mati dengan sangat cepat. Misalkan raja geser ke F3. Gajah kali kuda, sekak. Raja kali gajah, kuda ke F6, sekak. Raja kali pion, menteri ke E4, sekak. Raja hanya dapat geser ke G3, benteng ke G8, sekak. Raja ada dua pilihan untuk geser, yaitu petak H3 dan petak H2. Jika raja ke H3, menteri ke F5, sekak. Jika ditutup dengan pion, benteng kali pion. Jika raja geser ke H2, menteri ke F4, sekak. Dan putih hanya punya satu gerakan lagi. Mau ditutup dengan pion atau geser ke H3, akan skakmat dengan menteri ke G3. Itulah yang akan terjadi jika di awal tadi saat hitam menggerakkan pion ke D5, putih melakukan pion kali pion. Itu sih jika pemain hitamnya menguasai permainan ini. Lalu, apa gerakan putih pada posisi ini? Jawabannya adalah pion ke D4, mempertahankan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion. Jika hitam pion kali pion duluan, gajah kali pion. Di posisi ini, ada dua kesalahan hitam yang memungkinkan putih memenangkan permainan, yaitu gerakan pion ke F6 mengusir kuda dan gerakan menteri ke F6 mengancam gajah. Jika menteri ke F6, ini adalah langkah bunuh diri. Hitam dapat kehilangan menteri nantinya. Gajah ke G5 mengancam menteri. Hanya ada satu petak untuk menteri menyelamatkan diri, yaitu ke F5. Setelah menteri ke F5, menteri akan terkurung. Gajah ke C4 mengancam pion F7, sekaligus membuka serangan benteng. Dan langkah berikutnya tidak ada jalan untuk kabur menteri. Pada posisi ini, yang dapat menyelamatkan menteri hitam itu adalah pion H dimajukan ke depan untuk jalan kabur menteri seharusnya. Jika di sini hitam menutup ancaman gajah terhadap pion F7 atau fokus menyerang, misalkan memajukan pion mengancam skakmat di petak F2
benteng ke F1. Tidak ada jalan buat menteri selain menteri kali benteng, skak. Dan raja kali menteri. Jika pada posisi ini pion mengusir kuda, kuda dapat kali pion. Gajah kali kuda, menteri kali gajah. Menteri kali pion, menteri ke C8 skak. Raja geser, menteri ke C7 skak. Raja geser, pion ke H5 skak. Raja geser, pion ke G4 skak. Raja kali pion, gajah ke H3 skak. Raja geser, benteng ke F1 skak. Menteri menutup skak. Benteng kali menteri, skak mat. Pada posisi ini, terkadang kita menggerakkan pion ke F6, terkadang juga hitam menggerakkan gajah ke H6, atau mungkin hitam menggerakkan gajah ke E7. Jika hitam pion ke F6, pion kali pion, pion kali pion kembali, lalu kuda ke E5. Pada posisi ini, hitam ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengontrol petak H5. Ada juga yang gajah ke G7, mungkin juga gajah ke H6, atau mungkin gajah ke D6. Dan mungkin juga pion ke D6 mengancam kuda, atau mungkin menteri mengancam kuda. Langkah terbaik hitam pada posisi ini yaitu kuda ke F6. Di sini putih dapat menggerakkan gajah ke C4 menyerang petak F7. Langkah terbaik pada posisi ini yaitu memajukan pion ke D6 menutup ancaman gajah. Dan di sini muncul pertanyaan, bagaimana bang jika pada posisi setelah putih gajah ke C4, hitam tidak pion ke D5, tapi menggerakkan gajah gelapnya ke D6 mengancam kuda? Maka kuda akan ke F7 mengancam menteri dan benteng. Pastinya hitam akan lebih memilih menyelamatkan menteri ke E7 mengancam pion. Pada posisi ini, jika lawan kalian skillnya di atas kalian, makan saja bentengnya kali kuda. Karena unggul benteng pada posisi aman seperti ini, itu sangat berarti. Tapi, jika lawan kalian masih pemula, apalah arti sebuah benteng? Maka, lakukan saja rokade terlebih dahulu. Hitam pastinya akan menyelamatkan benteng ke F8 mengancam kuda. Putih tidak perlu menggerakkan kuda kali pion. Apalah arti pion ini jika lawannya masih pemula? Hehe. Majukan saja pion ke E6 mengancam gajah dan kuda. Jika gajah kali pion, kuda kali gajah. Menteri kali kuda, benteng ke E1 mengancam menteri. Menteri tidak dapat kabur karena terkunci benteng. Yang akan dilakukan hitam adalah menutupnya dengan kuda. Pion tidak perlu ke D3. Majukan saja pion ke D4 mengancam menteri. Dan menteri yang masih mempertahankan kudanya akan menghindari ancaman pion ini ke F5. Lalu kuda ke C3 mencegah pergerakan pion ke D5. Jadi, jika pion mencoba melindungi kuda, gajah kali pion.
Gajah aman karena ada kuda. Putih sudah bisa dipastikan menang karena sudah unggul posisi. Dan hitam bisa dipastikan akan kehilangan kuda. Pada posisi setelah kuda ke F6 itu adalah langkah hitam yang cukup baik. Karena kuda F ini dapat mengontrol serangan menteri ke petak H5. Dan putih akan menambah serangan dengan gajah ke C4. Tapi, jika di sini hitam punya tujuan yang salah, yaitu menggerakkan kuda ke F6-nya itu untuk tujuan ingin kali pion, itu sama saja bunuh diri. Karena jika kuda kali pion, secara otomatis hitam melepas pengontrolan pada petak H5, sehingga menteri dapat ke H5 sekak. Raja ke F7, menteri mengejar ke F7 sekak. Raja ke D6, menteri ke D5 sekak. Setelah raja geser, di sini putih tidak perlu kali kuda. Buang saja kuda putih ini ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak mat. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih menggerakkan gajah ke C4. Lalu bagaimana bang jika pada posisi ini hitam tidak menggerakkan kuda kali pion? Tapi di sini hitam memajukan pion menutup serangan gajah. Ya, tangkap saja pionnya dengan pion kali pion. Pada posisi ini, kuda hitam ini belum dapat kali pion karena masih diperlukan untuk mengontrol petak H5. Jika kuda kali pion, menteri ke H5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Raja geser, menteri kali kuda sekak. Raja geser, buang kuda seperti tadi ke G6 sekak. Pion kali kuda, menteri ke E5 sekak. Gajah menutup, menteri kali gajah sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Bagaimana jika pada posisi ini bukan kuda yang bergerak ke F6, tapi menteri ke E7? Jika menteri ke E7 mengancam kuda, maka menteri ke H5 sekak. Raja geser, kuda ke F7 sekak. Raja geser, kuda kali benteng sekak dengan menteri. Raja geser, sekak dengan kuda ke F7. Raja geser, kuda kali pion sekak dengan menteri. Dan setelah putih kenyang, kuda ke C3. Dan seterusnya bisa dipastikan putih yang akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke posisi setelah kuda ke E5. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Setelah raja geser ke D6, langkah sederhananya menteri kali gajah. Dan langkah mematikannya yaitu kuda ke C4 sekak. Raja geser, menteri mengejar ke D5 sekak. Raja geser, menteri ke A5 sekak mat. Begitu juga jika pada posisi ini gajah ke H6, menteri K5 sekak. Raja geser, menteri ke F7 sekak. Raja geser, kuda ke C4 sekak. Dan jika raja gesernya ke C6, menteri ke D5 sekak mat. Jika di sini hitam pion ke D6 mengancam kuda, ini lebih parah. Menteri ke H5 sekak.
raja hanya punya satu gerakan saja, yaitu geser ke F7. Menteri ke F7, skakmat. Kembali lagi ke belakang setelah kuda ke F3. Tadi kan kita sudah membahas gerakan balasan hitam pion ke G5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke gerakan balasan hitam yang sedikit sulit. Di antaranya kuda ke C6, kuda ke F6, gajah ke C5, menteri ke F6, pion ke D6, dan masih banyak lagi pergerakan balasan yang mungkin akan dilakukan hitam. Pertama, gerakan balasan hitam pion ke D6. Biasanya ini dilakukan hitam agar gajahnya terbuka karena berniat akan menyerang kuda ke G4 nantinya. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda. Putih kuda ke C3. Hitam kuda ke C6. Pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan. Posisi ini sering kita jumpai pada pembukaan Italia. Bedanya di sini ada pion hitam di petak F4. Pemain putih seperti merasa tertekan dengan posisi ini. Dan pemain putih banyak yang memajukan pion ke D4 agar kuda hitam tidak dapat menekan kuda. Padahal pada posisi ini ada peluang untuk menjebak hitam. Lihat, posisi kuda F3 ini jika dibuka, menteri akan ditangkap gajah. Jadi buat pemain hitam yang belum tahu gerakan jebakan putih ini akan sangat merasa beruntung jika kudanya dapat bergerak menekan kuda. Jadi di sini putih jangan dulu menggerakkan pion ke D4 karena hitam belum mengeluarkan kuda ke F6. Berikan saja ruang untuk hitam menggerakkan kudanya, yaitu lakukan rokade pendek. Jika benar kuda berniat menekan kuda, misalkan bergerak ke E5, maka kuda kali kuda. Secara otomatis kan menteri jadi terbuka. Buat hitam yang tidak tahu akan keselamatan rajanya, pasti akan gajah kali menteri. Buat hitam yang tahu bahwa keselamatan rajanya terancam, pasti akan memundurkan gajah ke E6 menyelamatkan raja. Atau akan melakukan kali kuda. Dan putih unggul 1 perwira. Jika putih nekat kali menteri, maka gajah kali pion, skak. Raja geser ke E7. Kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan yang tadi juga dapat terjadi pada gerakan balasan hitam kuda ke C6. Yaitu jika setelah gajah ke C4, hitam pion ke D6. Lalu setelah kuda ke C3, gajah ke G4. Putih rokade pendek. Kuda ke E5. Kuda kali kuda. Gajah kali menteri. Gajah kali F7, skak. Raja geser. Kuda ke D5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jebakan seperti tadi juga dapat terjadi pada balasan kuda ke F6. Cara mengakalinya yaitu mengorbankan pion E4. Gerakan saja gajah ke C4. Jika kuda kali pion, kuda ke C3. Kuda kali kuda, D kali kuda. Akan terjadi gerakan putih mirip seperti jebakan tadi itu jika pada posisi ini hitam pion ke D6. Gajah kali pion. Gajah ke G4. Kuda ke E5. Jika gajah kali menteri,
Gajah kali pion, skak. Raja geser. Gajah ke G5, skakmat. Jika pada posisi tadi hitam pion kali kuda, gajah kali pion, skak. Jika raja kali gajah, menteri hitam akan hilang. Jika tadi raja geser ke E7, gajah ke G5, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Untuk mengembangkan dan memperluas pembahasan 3 balasan hitam tadi, dibantu ya komentarnya sebelum kita lanjut ke cara mematahkannya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di part-part berikutnya.